Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini ingin membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, kita tahu kita sudah belajar tentang pecahan. Pecahan itu adalah bilangan A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, di sini kita bahasnya tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Oke, Ibu langsung tuliskan ya contohnya. Nah, sebelum kita menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, maka kita harus tahu dulu nih syarat agar suatu pecahan itu dapat dijumlahkan ataupun dikurangkannya itu. Yang pertama, syaratnya itu penyebut dari suatu pecahan itu harus sama. Nah, kita kemarin udah belajar ya, penyebut tuh bentuknya seperti ini. Kalau pecahan itu kan bentuknya A per B. Misalnya 1/2, maka ini yang bawah ini disebut dengan penyebut, yang atasnya itu disebut dengan pembilang. Maka yang Ibu maksud itu penyebutnya nih. Jadi syarat penjumlahan dan pengurangan pada pecahan itu penyebutnya itu harus sama. Jadi nanti ada dua pecahan. Nah, kita harus lihat penyebutnya sama atau enggak. Kalau tidak sama, ini. Jika tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu, bisa menggunakan KPK atau cara lainnya. Oke, lanjut ke contoh. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, kita lihat 1/5 ditambah 2/5. Nah, kita lihat di sini penyebutnya sama, yaitu sama-sama 5. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal tambahkan aja pembilangnya. 1 ditambah 2 adalah 3 per penyebutnya berapa? 5. Nah, seperti itu. Oke, contoh kedua. Nah, contoh kedua ini kita lihat 3/4 dikurang 2/4. Kita lihat penyebutnya juga sama, sama-sama 4. Maka langsung saja kita kurangkan pembilangnya. 3 dikurang 2 yaitu 1. Kemudian penyebutnya adalah 4. Maka 3/4 kurang 2/4 adalah 1/4. Nah, untuk contoh nomor 3, nah kita lihat 1/2 ditambah 1/6. Kita lihat apakah penyebutnya sama. Nah, kalau dari sini kita lihat penyebutnya itu beda. Yang satu penyebutnya 2, yang satu penyebutnya 6. Nah, berarti kasusnya kasus kedua. Jika tidak sama, maka harus kita samakan dulu dengan menggunakan KPK. Jadi kita cari KPK dari 2 dan 6. KPK dari 2 dan 6. Nah, kita lihat di sini ada 2 dan 6. Nah, cara mencari KPK itu kita cari dari yang terendah dulu. Di sini 2, di sini 6. Nah, Ibu cari 2. 2 itu kelipatan. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita kelipatan 2 itu berapa? 4, kemudian 6. Nah, kita lihat di sini 6. Nah, di sini udah ketemu belum? Udah ada kelipatan yang sama. Sini adalah 6, maka KPK dari 2 dan 6 adalah 6. Maka kita cari. Ini soalnya 1/2 ditambah 1/6, maka KPK-nya berapa? Kita harus ubah dia menjadi 6. 6 ditambah 6. Nah, seperti itu. Penyebutnya kita harus buat dulu. Baru kita gini kan, 6 ke sini itu dibagi. 6 dibagi 2 adalah 3, baru ke atasnya dikali 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. Maka kita tulis di sini 3. Baru di sini lagi 6 dibagi 6 adalah 1. 1 dikali 1, 1 di sini. Lihat penyebutnya sudah sama, baru bisa kita jumlahkan. 3 ditambah 1, 4. Penyebutnya 6. Nah, 4/6 ini bisa nggak kita sederhanakan lagi? Pada video sebelumnya kan sudah Ibu jelaskan ya, menyederhanakan pecahan hingga bentuk sederhana. 4/6 kita sederhanakan. Kita mulai dari yang paling kecil, kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Nah, maka hasilnya adalah 4/6. Atau kalau Ibu tulis nanti di option, sederhananya adalah 2/3. Oke. Nah, kemudian cara cepat.
Nah, yang kedua ini dengan menggunakan cara cepat. Kalau tadi Ibu menggunakan mencari hasil ini menggunakan KPK, kalau ini Ibu menggunakan dengan trik cepatnya, yaitu 1/2 ditambah 1/6. Ingat ya, trik ini hanya digunakan untuk penjumlahan dan pengurangan, agar kita tidak perlu mencari KPK-nya. Makanya Ibu bilang ini trik cepatnya. Jadi caranya, perhatikan baik-baik, 1/2 ditambah 1/6. Caranya tinggal kita kalikan penyebutnya di sini. Nih. Ini kita kali. Berarti 2 dikali 6 adalah kita tarik nih. 2 dikali 6 12. Lalu setelah penyebutnya kita kali, kemudian kita kali lagi. Kita kali dengan yang ini. Oke, yang ini yang kita kali silang, penyebut dengan pembilang. Kita kalikan nih. Nih, 6 kali 1. 6 kali 1 6. Nah, posisinya harus di sini karena pembilang yang dikalikan adalah pembilang yang sebelah sini. Kemudian kita kalikan lagi 2 dikali 1. Nah, posisinya di sini 2 kali 1. Ini tambahnya jangan lupa, 2 kali 1 2. Maka di sini kita langsung tambahkan 6 tambah 2 8/12. Nah, 8/12 ini kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi berapa nih? Sama-sama bisa dibagi 4, sama-sama dibagi 4. 8 bagi 4 2, per 12 bagi 4 3. Nah, sama kan hasilnya kalau dicari dengan KPK maupun dicari dengan trik cepat. Jadi kalau trik cepat ini kita fokus ke kalikan dulu penyebutnya, setelah itu baru kali silang dengan pembilang, baru kalikan dengan pembilang, baru dijumlahkan. Gimana? Lebih cepat kan? Oke, kita lanjut ke untuk contoh berikutnya. Kemudian untuk soal nomor 4, 2/5 dikurang 3/15. Nah, dari ini kita bisa lihat atau kita bisa cari KPK dari 5 dan 15. Karena ini penyebutnya beda, maka kita cari dulu KPK dari 2 dan 15. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kita urutkan 2 dan 15. Urutkan sampai ketemu yang sama. Nah, kalau misalnya ini kan sepertinya banyak ya, Ibu cari pakai pohon faktor saja. KPK dari 2, kemudian di sini 2, ya 2 bagi 2 1. Kemudian 15 itu kalau pakai faktor, Ibu cari 15 bagi 3 dapatnya 5. Maka KPK dari 2 dan 15, 2 itu 2 kali 1, 15 itu 3 kali 5. Nah, kalau misalnya kita lihat KPK itu kan kemarin Ibu bilang KPK itu cari yang sama. Nah, kita lihat cari yang sama dan yang beda. Pertama kita cari dulu yang sama. Apakah ada yang sama antara sini? Tidak ada. Maka kita cari yang beda. Yang beda yang mana? Semuanya beda. Berarti kita kalikan semuanya. Maka KPK-nya adalah 2 kali 1 kali 3 kali 5. 2 kali 1 2, 2 kali 3 6, 6 kali 5 30. Maka KPK dari 2 dan 15 adalah 30. Nah, kita bisa samakan di sini 2/5 kurang 3/15. Samakan penyebutnya adalah 30, kemudian dikurang 30. Oke, 30 dibagi 5 adalah 6. 6 dikali 2 12 kurang 30 bagi 15 2, 2 dikali 3 6. Maka tinggal kita kurangin, 12 kurang 6 adalah 6/30. Nah, kira-kira 6/30 ini apakah bisa disederhanakan lagi? Bisa, sama-sama dibagi berapa? Iya, sama-sama bisa dibagi 6. Berarti 6 bagi 6 1/30 bagi 6 5. Kalau anak-anak Ibu belum bisa langsung dibagi dengan 6, boleh bagi dengan bilangan terkecil dulu seperti 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini Ibu menggunakan cara KPK. Nah, gimana kalau misal kita menggunakan cara cepat lagi? Oke, kita menggunakan cara cepat yaitu 2/5 dikurang 3/15. Nah, kita bagaimana tadi cara Ibu bilang? Penyebutnya dulu dikali. Nah, ini kalikan. 5 dikali 15 adalah 75. Kemudian kali silang dengan yang ini. 2 kali 15 30 dikurang. Kemudian ini lagi. 5 dikali 3 adalah 15. Baru kita kurangin. 30 kurang 15 berapa? 30 kurang 15 15. 15
per 75. Nah, ini bisa kita bagi, kita kecilkan. Sama-sama bisa bagi berapa? Iya, sama-sama bisa dibagi 15. 15 bagi 15, 1. 75 bagi 15 adalah 5. Maka terbukti menggunakan cara cepat maupun menggunakan KPK, maka hasilnya sama. Terserah anak ibu mau menggunakan cara apa, boleh menggunakan KPK, boleh menggunakan cara cepat. Yang penting adalah caranya paham dan dapat mengerti. Oke, untuk soal selanjutnya. Nah, untuk soal seperti ini, nomor 5, 1/1/2 ditambah 1/5. Nah, ini tuh seperti campuran, pecahan campuran ditambah pecahan biasa. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, kita harus ubah dulu ke pecahan biasa. Jadi kita ubah dulu nih yang campurannya menjadi pecahan biasa, agar bisa kita mengerjakannya. Nah, cara mengubah pecahan biasa, kita kalikan 2 penyebut dikali bilangan pokok. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Jadi kalau di sini dikali, ke sini dia ditambah. 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3 per penyebutnya 2 ditambah 1/5. Nah, kita lihat nih. 3/2 tambah 1/5. Ini penyebutnya belum sama, maka kita cari. Kita kalikan aja. Penyebutnya berapa? 2 kali 5, 10. Terus kalikan 5 kali 3, 15 ditambah 2 kali 1, 2. Berarti 15 tambah 2, 17/10. Nah, 17/10 ini bisa kita jadikan pecahan campuran. 17 bagi 10 dapat berapa? Dapat 1. Sisa berapa? Sisa 7/10. Maka inilah hasil dari 1/1/2 ditambah 1/5 adalah 1/7/10. Nah, untuk soal seperti ini adalah campuran dan campuran. Gimana nih ngerjainnya? Sama, kita ubah dia ke dalam bentuk yang lebih mudah dilihat, yaitu pecahan biasa. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 kali 3, 9. 9 tambah 1, 10. 10/3 dikurang 6 kali 1, 6. 6 tambah 1, 7. 7/6. Kita lihat 3 dan 6 itu penyebutnya belum sama. Kita pakai cara cepat aja. 3 dikali 6 adalah 18. 6 kali 10, 60. 3 kali 7 dikurang 21. Nah, 60 dikurang 21 adalah berapa? Adalah 39/18. Nah, lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka ini dapat kita jadikan pecahan campuran. 39/18 dapatnya 2. Sisanya berapa? Iya, sisanya 3. 3/18. Nah, kita lihat 2, 3/18. 2, 3/18 ini bisa nggak kita sederhanakan? Ya, sama-sama bisa bagi 3 bagi 3. 3 bagi 3, 1. 18 bagi 3, 6. Maka 3 1/3 dikurang 1 1/6 itu sama dengan 2 1/6. Oke, semoga dapat dipahami. Untuk soal cerita selanjutnya. Nah, contoh berikutnya ini adalah berupa soal cerita, yaitu ibu membeli gula sebanyak 3 kg. Kemudian 1/4 kg digunakan untuk membuat minuman dan 1,5 kg digunakan untuk membuat kue. Nah, berapa kilogram sisa gula yang dimiliki ibu? Nah, kalau dari sini kita tuh bisa menalar dari cerita ini bahwa ibu itu mempunyai 3 kg gula. Kemudian dia pakai 1/4 kg itu untuk buat minuman. Berarti gulanya berkurang atau bertambah? Berkurang. Dan kemudian 1,5 kg digunakan untuk membuat kue. Kira-kira gulanya berkurang atau bertambah? Ya, berkurang. Maka bisa kita tulis persamaannya seperti ini. 3 dikurang 1/4 dikurang 1/2. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Nah, kita lihat di sini. Nah, padahal ibu ini belum membahas tentang 3. Sedangkan tadi kita hanya bahas tentang pecahan. Nah, gimana nih caranya? Tenang, gampang. Kita harus jadikan ini dulu. Ingat, kalau dia angka saja, 3 saja atau 2 atau 5 saja tulis tanpa pecahan, berarti dia penyebutnya 1. Ingat ya, berapapun angkanya, kalau dia tidak ada penyebutnya, berarti penyebutnya itu selalu 1. Maka ini bisa ibu tulis 3/1 dikurang 1/4 dikurang, nih 1/1/2 ini jadikan dulu pecahan biasa. 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3/2. Nah, baru kita
cari nih. Nah, Ibu tadi ada menyebutkan pakai cara cepat. Nah, kalau pakai cara cepat itu hanya bisa digunakan untuk 2 pecahan, tidak bisa langsung 3. Jadi kita kerjain aja ini dulu. Kalau misalnya Ibu mau pakai KPK, lebih gampang. Cari KPK dari 1, 4, dan 2. Tapi kalau Ibu mau pakai cara cepat, biar cepat ya, kita pakai cara cepat aja dulu. 1 kali 4 itu berapa? 1 di sini ya, Ibu tulis nih. 1 kali 4 adalah 4. 4 kali 3 12. 1 kali 1 1. Nah, baru nih 12 kurang 1 kurang 3/2. Nah, hasilnya adalah 12 kurang 1 berapa? 11/4 dikurang 3/2. Nah, seperti itu kan. Nah, sekarang 4 sama 2 kita cari lagi nih cara cepatnya. Berarti 4 kali 2 ini bukan dikurang ya, Nak. Maksud Ibu nih, ini 4 dikali 2 berapa gitu. 4 kali 2 8. Baru 2 kali 11 22. 4 kali 3 dikurang 12. Nah, tinggal dikurangin. 22 kurang 12 berapa? 10. 10/8. Nah, 10/8 kita bisa lihat inilah hasil akhirnya. Namun ini belum sederhana. Kenapa? Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, sehingga bisa kita jadikan pecahan campuran. 10 dibagi 8 dapat berapa? Iya, dapat 1. Sisanya berapa? Sisanya 2/8. Nah, 2/8 nih kita lihat pecahannya bisa nggak kita cari atau sederhanakan? Bisa kan? 2/8 tuh sama-sama bisa bagi berapa? Bagi 2 bagi 2 sama dengan 2 bagi 2 1. 8 bagi 2 4. Maka dapatlah 1/4. Nah, seperti itulah cara mengerjakannya. Maka sisa gula yang dimiliki Ibu adalah 1/4 kg. Oke, semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat dipahami ya, Nak. Terima kasih. Nah, tunggu video selanjutnya, yaitu tentang operasi perkalian dan pembagian pada pecahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.